Dan manusia yang bertahan hidup, mereka kemudian berubah jadi kalkun. Lord Quetzalcoatl, the feathered serpent, had gone to the underworld and returned with the bones of earlier people. Nah itu, tahun 2012 itu sebenarnya dipercaya sebagai... Kita bahas mitologi-mitologian lagi ya. Kan mitologi Nordik udah pernah, Mesir juga udah pernah, Cina juga udah pernah, 2 kali malah Cina. Nah sekarang gue mau bahas mitologi dari peradaban Mesoamerika. Yang ini belum pernah kan ya? Iya, jadi gue mau bahas salah satu mitologi dari peradaban Aztec. Kisah seputar penciptaan dunia dan manusia yang menurut gue ya lumayan unik lah. Ada mind-blowingnya lah. Ini kalau mungkin lu inget ramalan kiamat tahun 2012, nah itu tuh ada kaitannya tuh sama kisah penciptaan masyarakat Aztec ini. Tapi emang kayak gimana sih kisah penciptaan dunia di peradaban Aztec ini? Dan apa nih kaitannya sama ramalan kiamat 2012? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kisah 5 matahari dan kisah penciptaan masyarakat Aztec di Learning by Googling. Ini sebenarnya kalau ditanya kenapa gue bisa kepikiran bahas mitologi Aztec gini, ini sejujurnya gue tuh terinspirasi dari Genshin Impact. Kok bisa? Jadi Genshin tuh kan lagi ada update baru ya. Ada wilayah baru sama karakter baru yang bisa kita cobain. Dan di update ini tema yang dipakai tuh adalah kebudayaan Mesoamerika, termasuk ya di sini Aztec. Jadi wilayah barunya tuh berasa banget Aztecnya, karakter barunya juga berasa banget Aztecnya. Ya jadinya ini menarik banget nih. Makanya gara-gara ini langsung terinspirasi gue. Ih asik, Genshin ada update terbarunya. Wah ini Mesoamerika banget nih update-nya nih. Oh, bahas mitologi Aztec asik kali ya. Kalau menurut Britannica, bangsa Aztec itu merupakan sebutan buat masyarakat penutur bahasa Nahuatl. Rumpun bahasa di wilayah yang sekarang jadi Meksiko, yang eksis di sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16. Disebut seenggaknya ada 3 kelompok masyarakat yang biasa disebut sebagai orang Aztec. Ada Acolhua, Tapanek, sama yang paling besar, Meksika. Nah, bangsa Aztec ini, mereka tuh masih punya hubungan erat sama pendahulunya yang namanya orang-orang Toltec, yang udah mendiami dan ngembangin kebudayaan di wilayah Meksiko sejak abad ke-9. Dan peradaban Aztec ini tuh utamanya berkembang di dekat Danau Texcoco, khususnya di kota Tenochtitlan, yang jadi kayak semacam ibu kotanya orang-orang Aztec gitu. In this most unlikely of sites, they would somehow build Tenochtitlan, one of the most awesome cities the world had ever seen. Nah, masyarakat Aztec tuh percaya kalau leluhur mereka tuh berasal dari sebuah tempat di utara yang mereka sebut sebagai Aztlan. Dan terkait ini, beberapa peneliti berspekulasi kalau Aztlan ini merupakan kota atau peradaban beneran yang pernah ada di utara Meksiko. Atau ya sekarang berarti di sekitar Amerika Serikat ya. Dan ya, walaupun lebih banyak peneliti yang skeptis sama keberadaan kota ini dan nganggap Aztlan ini cuma sebatas legenda, tapi terlepas dari bener enggaknya keberadaan kota Aztlan, nama ini tetap dipakai sama para peneliti buat nyebut orang-orang penutur bahasa Nahuatl tadi. Makanya mereka disebutnya kan orang-orang Aztec kan, yaitu dari Aztlan namanya. Dan ngomong-ngomong soal Aztlan ini, gue tuh jadi inget sama region baru di Genshin Impact yang gue sebut tadi. Soalnya region baru ini tuh namanya Natlan. Ini kan sekilas mirip ya, Aztlan Natlan, mirip loh ini loh. Dan ternyata emang region Natlan ini nih terinspirasi dari peradaban Mesoamerika, termasuk di sini ya Aztec. Jadi nama-nama tempatnya, terus detail-detail desain peradabannya itu tuh sangat Mesoamerika banget loh. Dan gua rasa nanti kalau udah bisa dimainin, itu pasti bakal lebih banyak detail cerita yang terinspirasi dari mitologi orang-orang Mesoamerika juga nih. Jadi nggak sabar gue pengen main. 岩の神の目を持つ彼女は元素スキルで自身の移動と壁登り能力をアップできる。また元素スキルと添付により敵の元素耐性を下げるサポートも可能だ。 Nah, kalau kita ngomongin soal kepercayaannya, kalau kita ngomongin soal mitologinya, mitologi orang-orang Aztec, para peneliti tuh sepakat kalau mitologi Aztec yang udah dipahami dan dikenal sekarang itu tuh sangat terbatas di wilayah ibu kotanya aja. Cuma terbatas di Tenochtitlan aja. Kenapa gitu? Soalnya masyarakat Aztec tuh punya kecenderungan buat ngelebur sistem kepercayaan dari masyarakat sebelumnya. Jadi kayak misalnya kalau mereka nginvasi kampung lain yang udah punya dewa lokal, nah itu dewa-dewa lokalnya tuh nggak akan dihapus sama mereka. Yang ada malah justru dewa lokalnya bakal dilebur, bakal dimasukin ke dalam panteon dewa-dewa Aztec, ke dalam jajaran dewa-dewa Aztec.
Ya kan biasanya kan kalau satu peradaban invasi peradaban lainnya, itu dewa-dewa di peradaban yang kalah itu biasanya harus dihapus kan. Kayak, kalian tidak boleh lagi menyembah dewa-dewa kalian. Kalian harus mulai menyembah dewa-dewa kami. Ya kan biasanya gitu kan, banyaknya gitu kan. Nah kalau Aztec nih enggak, itu dewa-dewa dari kampung yang kalah, dari peradaban yang kalah, itu malah dimasukin ke jajaran dewa-dewanya Aztec. Makanya jadinya antara satu tempat sama tempat lain, walaupun mereka sama-sama Aztec, tapi mereka bisa punya panteon yang beda, bisa punya dewa-dewi yang beda-beda. Jadi misalnya di sini nyembah dewa A, abis mereka dikuasain Aztec, ya mereka dewanya tetap dewa A. Terus kalau di sini nyembah dewa B, abis mereka dikuasain Aztec, ya mereka tetap dewanya dewa B. Jadi tetap beda-beda nih dewanya. Makanya di peradaban Aztec tuh makin jauh tempatnya dari ibu kota, itu dewa-dewanya, mitologinya, itu udah pasti makin macam-macam juga. Nah ini makanya kita bahas yang paling basicnya aja nih ya. Kita bahas yang paling aslinya. Mitologi yang merujuk ke kepercayaan orang-orang Aztec di Tenochtitlan. Nah salah satu cerita menarik dari kepercayaan bangsa Aztec ini adalah soal penciptaan dunia. Emang gimana ceritanya? Jadi orang-orang Aztec percaya kalau dunia yang kita tinggali sekarang itu tuh pernah ngalamin semacam kiamat karena hancurnya matahari. Lah, kok ngeri? Iya, jadi kalau menurut mitologi mereka, awalnya di alam semesta tuh nggak ada apa-apa. Terus kemudian hadirlah sosok Ometeotl, sepasang dewa-dewi pencipta yang ada di dalam satu wujud. Jadi ini biar lebih jelas nih, yang namanya Ometeotl, dia tuh ada sosok laki-lakinya, ada sosok perempuannya. Tapi mereka kalau muncul itu selalu dalam satu kesatuan. Nggak pernah muncul laki-lakinya doang, nggak pernah muncul perempuannya doang. Munculnya selalu bareng, munculnya selalu dalam satu kesatuan. Dan Ometeotl ini dia tuh punya 4 anak. Ada Tezcatlipoca, si Petotek, Quetzalcoatl, sama Huitzilopochtli. Nah, 2 nama terakhir tadilah, Quetzalcoatl sama Huitzilopochtli, yang kemudian nyiptain bumi, manusia, dan dewa-dewa lainnya. Ya, intinya mereka berdua inilah yang kemudian nyiptain dunia dan kehidupan di dalamnya. Tapi ya pastinya nyiptain bumi dan si isinya doang nggak akan cukup dong. Tetap dibutuhin matahari sebagai sumber kehidupan. Dan ya udah, akhirnya dewa-dewa yang ada, mereka sepakat buat nyiptain matahari. Dan di sini salah satu anaknya Ometeotl, si Tezcatlipoca, dia nih berambisi buat jadi matahari pertama. Dan keinginan dia ini akhirnya disetujuin sama dewa-dewa lainnya. Dan ya udah, jadi tuh dia tuh matahari pertama tuh. Tapi sayangnya di periode matahari pertama yang diemban sama Tezcatlipoca ini, ternyata ukuran mataharinya tuh terlalu kecil. Sedangkan manusia yang tinggal di bumi waktu itu, mereka tuh punya ukuran raksasa. Jadinya ya ini ngebikin dunia nggak seimbang nih. Nah, ngerasa kerjaan saudaranya nggak becus, kayak, tinggal jadi matahari doang, kok salah ukuran, noob abis. Gara-gara dia ngerasa gitu, akhirnya di sini Quetzalcoatl yang ngerasa bisa jadi matahari yang lebih baik, akhirnya dia mutusin buat ngelakuin kudeta. Dan tepat setelah 13 kali siklus, akhirnya Quetzalcoatl berhasil ngekudeta Tezcatlipoca. Dilempar tuh Tezcatlipoca dari singgasananya di matahari. Dan setelah dilempar Tezcatlipoca ini, dia kemudian berubah jadi jaguar waktu jatuh ke bumi. Dan akhirnya dia mutusin buat ngebunuh para raksasa yang jadi penghuni pertama bumi. Rungsingnya gitu amat ya, ngebunuh-bunuhin orang nggak berdosa loh. Dan ya udah, dengan itu berakhir tuh periode pertama matahari. Dan ini lagi-lagi Tezcatlipoca berubah jadi jaguar, ini tuh mirip kayak Silonen, mirip kayak karakter terbaru di game Genshin Impact. Jadi nama karakternya sendiri, Silonen, itu tuh diambil dari nama Dewi Tanaman Jagung di mitologi Aztec. Dan kalau secara penggambaran, Silonen versi Genshin ini tuh kelihatan banget ngambil unsur-unsurnya Tezcatlipoca waktu dia berubah jadi jaguar. Ya kan kelihatan kan si Silonen ini tuh kayak ngambil wujud cewek setengah jaguar gitu ya. Makanya vibes-nya tuh jadi kayak pejuang Aztec yang kelihatan kuat tapi sekaligus seksi gitu jadinya. Cakep banget sih emang sih, gila. Tapi mantap juga ya ini Genshin ya. Udah kan wilayah baru di gamenya Aztec-Aztecan, karakter barunya Aztec juga. Mantap. Emang selalu total Genshin tuh kalau ada update tuh. Mantap lah.
Nah, setelah berhasil ngekudeta saudaranya, Quetzalcoatl resmi jadi matahari kedua. Dan di periode matahari yang kedua ini, manusia tuh udah punya wujud yang lebih baik lah. Secara ukuran mereka udah mirip kayak manusia sekarang. Tapi sayangnya secara attitude itu masih kebawa-bawa tuh sifat-sifat barbar raksasanya. Disebut mereka masih suka ngebikin kerusakan gitu di dunia. Dan sama kayak sebelumnya, setelah 13 kali siklus, Tezcatlipoca yang berwujud jaguar, dia kemudian balik ngekudeta Quetzalcoatl. Dilempar balik tuh Quetzalcoatl tuh dari singgasananya di matahari tuh sama Tezcatlipoca. Dan Quetzalcoatl yang jatuh ke bumi dan ngelihat kelakuan manusia yang ternyata buruk banget, dia kemudian berubah jadi badai dan ngehempas para manusia sampai mati. Nah, manusia-manusia yang tersisa, manusia-manusia yang selamat, manusia-manusia yang nggak mati karena berlindung dengan cara manjat pohon, mereka kemudian berubah jadi monyet. Lah, dan ya udah dengan berubahnya manusia-manusia jadi monyet, akhirnya berakhir tuh periode matahari yang kedua. Tapi walaupun yang ngekudeta Quetzalcoatl adalah Tezcatlipoca, tapi ternyata di periode matahari yang ketiga ini, matahari itu justru nggak bisa dikuasain sama Tezcatlipoca. Matahari itu justru dikasihin ke Tialok yang dikenal sebagai dewa hujan. Dan bisa dibilang di era Tialok sebagai matahari, kondisi bumi itu ya jadi jauh lebih baik lah. Cuma nih masalahnya, Quetzalcoatl yang dendam karena diturunin paksa di periode sebelumnya, dia tuh mutusin buat ngekudeta lagi. Langsung abis dia mutusin kudeta, Quetzalcoatl langsung nurunin hujan api dari langit yang saking panasnya itu sampai ngebikin matahari kebakar. Tuh kebayang kan, matahari normal aja udah panas banget kan? Gimana kalau matahari kebakar coba? Meleleh kita. Dan ya udah dari situ akhirnya dunia hancur lagi tuh, tepat di siklus yang ke-13 lagi. Di momen ini dunia yang kebakar abis tuh bener-bener cuma nyisain abu. Dan manusia yang bertahan hidup, mereka kemudian berubah jadi kalkun. Kenapa makin kesini ceritanya makin aneh ya? Apa hubungannya anjir kebakar sama jadi kalkun tuh apa hubungannya coba? Ya apapun itu yang pasti dengan kejadian ini berakhir juga tuh periode matahari yang ketiga. Nah ngelihat dunia yang hancur sampai 3 kali, akhirnya di sini 4 dewa bersaudara tadi, anak-anaknya Ometeotl tadi, Tezcatlipoca, si Petotek, Quetzalcoatl sama Huitzilopochtli tadi, mereka jadi pada debat, mereka jadi pada nyalahin satu sama lain. Debat sampai akhirnya mereka sepakat buat ngasih wewenang matahari ke dewa yang mereka anggap netral. Nah, dikasihlah matahari ke Calciuhlique, istri atau kadang disebut juga adik dari Tialok, adik dari si dewa hujan tadi. Tapi sayangnya keputusan ini juga tuh ternyata nggak tepat nih. Soalnya Calciuhlique yang marah karena perlakuan buruk dari Tialok, dia akhirnya mutusin buat nurunin hujan selama puluhan tahun tanpa berhenti. Yang bikin dunia ya pastinya jadi banjir dong. Dan banjir ini kemudian ngebikin matahari jadi jatuh dan tenggelam. Dan manusia pun akhirnya berubah jadi ikan. Yang kedua tadi jadi monyet, yang ketiga jadi kalkun, yang sekarang jadi ikan. Oke. Nurut aja saya, nurut aja. The way that she is wearing the distinctive headdress with tassels that hang off of either side is an attribute that would be identified with a goddess named Calciuhlique. She's the goddess of fresh water, lakes, rivers, and streams for the Mexica, and she is the primary consort of Tlaloc, the rain god. Nah, ngelihat kejadian ini, 4 dewa bersaudara tadi, mereka mutusin buat nurunin paksa si Calciuhlique. Dan ini justru berujung ke hancurnya dunia, yang sekaligus jadi akhir periode matahari yang keempat. Dan setelah hancurnya matahari yang keempat, dari dunia yang banjir tadi, kemudian muncul sesosok monster buaya yang disebut Kipakli. Dan Kipakli ini, dia makanin semua ciptaan dewa yang tersisa di dunia. Dia ngelihat apa makan, dia ngelihat apa makan, pokoknya gitu tuh. Nah, ngelihat ciptaan mereka mau habis dimakan monster, ya akhirnya para dewa ini sekali lagi mereka bersatu. 2 dewa yang tadinya berantem mulu tuh, si Quetzalcoatl sama Tezcatlipoca, mereka akhirnya berubah jadi ular raksasa buat ngalahin si monster buaya. Dan singkat cerita, 2 dewa tadi, mereka berhasil ngalahin monster Kipakli dengan cara narik badannya ke 4 arah berbeda sampai anggota badannya lepas.
Dan potongan tubuh Kipakli ini kemudian dipakai sama para dewa buat ngebenerin dunia yang hancur. Kayak misalnya bagian bawah badannya itu dipakai buat nopang langit. Terus bagian atas badannya itu dipakai buat ngebentuk ulang bumi. Terus kulitnya dipakai buat ngebikin padang rumput. Terus bulu dan rambutnya itu dijadiin hutan. Sama matanya itu dijadiin sumber mata air. Ya, pokoknya gitu-gitulah. Masing-masing anggota tubuh tuh punya fungsinya akhirnya. Tapi waktu dunia berhasil dibentuk lagi, sayangnya udah nggak ada manusia yang tersisa. Semuanya tuh antara udah mati, atau berubah jadi monyet, atau berubah jadi kalkun, atau berubah jadi ikan. Nah, di sini karena dia pengen mulihin bumi, termasuk sama isi-isinya, termasuk sama manusia-manusianya, akhirnya Quetzalcoatl mutusin buat ke Mictlan, mutusin buat ke alam bawah. Ke alam bawah buat nemuin Mictlan Tecuhtli, sang penguasa alam kematian. Ngapain ketemu penguasa kematian? Tujuannya cuma satu, Quetzalcoatl pengen ngambil tulang milik manusia pertama buat dibangkitin lagi. Dan di sini Mictlan Tecuhtli sepakat buat ngasih itu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya Quetzalcoatl harus berjalan di sepanjang Mictlan sambil niup sangkakala, sambil niup semacam cangkang kerang gitu. Nah, ini mungkin kita ngedengernya ini berasa syarat yang gampang ya, tinggal ditiup doang kan sambil jalan kan. Tapi ternyata enggak loh, ternyata susah ini. Soalnya Mictlan Tecuhtli ternyata sengaja ngasih cangkang keong yang nggak punya lobang. Jadi ya gimana mau niupnya coba? Ini jenaka juga nih penguasa kematian nih. Nah, ngerasa dikerjain sama penguasa alam bawah, Quetzalcoatl nggak habis akal di sini. Quetzalcoatl manggil beberapa ekor cacing buat ngebantu bikin lobang di cangkang keongnya. Sama dia juga manggil beberapa ekor lebah buat masuk ke dalam cangkang terus ngeluarin bunyi-bunyi dengung gitu. Dan dengan cara itu akhirnya Quetzalcoatl berhasil nyelesain misinya. Bahkan dia berhasil tanpa perlu niup cangkangnya loh. Karena ya tadi dibantu lebah kan buat ngeluarin bunyinya kan. Dan ya udah akhirnya dia berhasil nyelesain misi yang awalnya nggak masuk akal ini. Ya ini, tapi ceritanya dari awal emang udah nggak masuk akal semua sih udah sih. Jadi ya bebas lah udah. Nah, ngelihat triknya berhasil diatasi, Mictlan Tecuhtli langsung ngutus pasukan alam bawahnya buat ngejegal Quetzalcoatl selama dia di alam bawah. Pokoknya bener-bener harus dijegal dengan segala cara. Dan gara-gara itu, Quetzalcoatl yang lagi ngebawa tulang-tulang manusia, dia tuh harus beberapa kali bersusah payah karena kena jebakan pasukan alam bawah. Dan walaupun gara-gara ini tulang-tulangnya jadi banyak yang rusak, tapi Quetzalcoatl tetap berhasil ngebawa tulang-tulang tadi sampai ke permukaan. Dan waktu dia udah di permukaan, Quetzalcoatl langsung tuh ngelakuin ritual. Jadi tulang-tulang yang hancur tadi itu dicampur sama darah dia dan darah dewa-dewa yang lain. Dan itu semuanya disatuin di wadah giok gitu. Dan habis itu langsung tuh bermunculan manusia-manusia dari dalam wadahnya. Dan kali ini yang muncul tuh bener-bener manusia sempurna ya. Bener-bener manusia yang ya bener-bener manusia lah. Yang akhirnya mereka nih jadi orang-orang Aztec. Nah, karena para dewa tadi udah berkorban demi nyiptain kehidupan, terutama si Quetzalcoatl kan, akhirnya orang-orang Aztec mereka jadi diwajibkan buat ngelakuin ritual pengorbanan balik demi menghargai para dewa. Ya, balas budi lah jatuhnya. Tapi sebenarnya selain buat balas budi, ini ritual pengorbanan ini harus dilakuin sama manusia, soalnya dewa-dewanya juga pada rese sih. Contoh resenya tuh kayak Tialok si dewa hujan tadi deh, yang dikenal juga sebagai penguasa sumber makanan. Nah, Tialok ini dia tuh bakal ngelakuin semacam monopoli sumber pangan gitu, di mana dia cuma bakal ngasih makanan ke manusia kalau para manusia ngelakuin upacara pengorbanan buat dia. Ya kalau gini caranya kan manusianya jadi mikirnya mending ngorbanin satu buat keselamatan bersama kan daripada mati kelaparan semua. Rese juga nih dewanya nih. To establish the fifth sun, Lord Quetzalcoatl, the feathered serpent, had gone to the underworld and returned with the bones of earlier people, nourishing them with his own blood to create new life. Nah, di sini dunia dan manusianya udah jadi nih. Sekarang tinggal mataharinya nih yang belum nih. Dan ya udah, akhirnya diciptain tuh matahari tuh, yang berarti jadi matahari kelima. Nah, ketika para dewa senior lagi tolak-tolakan gitu, pada nggak mau nguasain matahari lagi, di sini ada satu dewa, Tequistetl, yang yakin kalau dia bisa jadi dewa matahari selanjutnya. Yakin banget dia, walaupun yang jadi masalah, yang yakin tuh cuma dia doang, yang lain pada enggak. Kenapa pada nggak yakin sama dia? Soalnya Tequistetl tuh dikenal angkuh dan sombong.
Ya, matahari kan sumber kehidupan kan. Harusnya kan hangat segala macem dong. Kalau yang megangnya sombong, yang ada disfungsi lagi ntar mataharinya. Makanya dibanding Tekistekatl, dewa-dewa lain tuh lebih percaya sama Nanahutzin, dewa yang dikenal punya sifat rendah hati. Nah, karena ada 2 calon nih, akhirnya buat mastiin siapa yang jadi dewa matahari selanjutnya, 2 calon ini ditugasin buat lompat ke api unggun agung. Jadi diuji nih di sini nih, apakah mereka cukup punya nyali buat ngorbanin diri? Ya namanya mau jadi dewa matahari kan, itu posisi yang besar loh, makanya ya pengorbanannya juga harus besar. Nah, di sini Tekistekatl dia dapat giliran pertama nih. Dia lari dari jauh dan waktu udah deket api unggunnya, dia malah berhenti. Dia kayak ragu-ragu gitu. Ini lompat gak ya? Lompat gak ya? Dia kayak gitu tuh. Akhirnya dicoba lagi sampai 4 kali dan hasilnya semuanya sama. Dia tetap ragu. Dia tetap nggak mau lompat. Dan ya udah, gagal doi. Sekarang gilirannya Nanahuatzin. Dan di percobaan pertamanya, Nanahuatzin, si dewa yang rendah hati, dia tuh tanpa ragu langsung jalan dan ngelompat ke api unggun. Bener-bener berani dia ngorbanin dirinya. Dan gak lama setelah dia lompat, dia bangkit lagi. Jadi Tonatiuh, jadi dewa matahari. Bener-bener jadi yang punya matahari nih. Nah, Tekistekatl yang ngerasa malu sama dirinya sendiri, dia akhirnya mutusin buat ikut lompat ke api unggun yang masih nyala. Dan kemudian dia ikutan bangkit lagi, tapi bangkit jadi bulan. Dan waktu dikira semuanya udah lengkap, semuanya udah aman, para dewa pas mereka ngelihat ke bawah, mereka bingung. Tuh. Bentar. Ini kok mataharinya nggak gerak sama sekali ya? Ini kok diem aja mataharinya? Nah, di situ Tonatiuh, si dewa matahari, dia langsung ngejawab, "Untuk bisa bergerak, aku butuh pengorbanan. Karena sebelumnya aku sudah mengorbankan diriku." Dan ya udah, dari situ akhirnya para dewa sekali lagi ngorbanin darah dan jantung mereka biar matahari mau bergerak. Dan di momen itulah akhirnya dunia yang seimbang berhasil dibentuk. Nah, kalau kita ngelihat legenda penciptaan dunia versi masyarakat Aztec tadi, di situ kan kelihatan ya kalau para dewa tuh udah banyak berkorban buat para manusia yang mereka ciptain. Makanya sebagai bentuk rasa syukur, masyarakat Aztec tuh diwajibkan buat ngegelar upacara pengorbanan. Dan terkait upacara pengorbanan ini ada hubungannya nih sama kalendernya orang-orang Aztec. Iya, jadi masyarakat Aztec tuh mereka tuh ngejadiin matahari sebagai acuan nentuin kalender. Dan 1 tahunnya matahari Aztec itu tuh sekitar 365 hari. Bisa gitu ya? Bisa sama kayak kita sekarang ya? Terus selain tahun matahari, ada juga siklus ritual pengorbanan Aztec yang harus dilakuin dalam jangka waktu 260 hari. Jadi tiap 365 hari mereka ganti tahun, tiap 260 hari mereka harus ngelakuin upacara pengorbanan. Nah, siklus matahari dan ritual pengorbanan ini tuh bakal keulangnya, bakal krisetnya dalam 52 tahun. Atau berarti ya satu siklus itu hitungannya 52 tahun. Nah, tadi lu inget kan soal satu periode matahari yang bertahan selama 13 kali siklus, yang zaman matahari dikudeta mulu, itu kan kudetanya kan terjadinya kan tiap 13 kali siklus kan? Yang matahari pertama 13 siklus terus dikudeta, terus matahari kedua 13 siklus terus dikudeta lagi, yang begitu terus. Ya itu tuh hitungannya tuh ini. Satu siklusnya tuh 52 tahun ini, atau berarti kalau 13 siklus tuh 13 kali 52. Berapa tuh? Berapa sih? 676. Bener kan ya? Bener gak sih? Nah, itu berarti 13 siklus tuh berarti 676 tahun. Nah, kalau lo ingat soal ramalan kiamat tahun 2012, nah itu tahun 2012 itu sebenarnya dipercaya sebagai akhir siklus matahari kelima yang kita bahas tadi. Yang matahari terakhir tadi, yang matahari damai tadi. Iya, jadi kalau menurut orang-orang Aztec, based on mitologi mereka yang tiap 13 siklus sekali selalu ada kejadian sama matahari mereka percaya kalau tahun 2012 tuh adalah akhir siklus matahari kelima mereka. Jadi di tahun 2012, matahari kelima tuh bakal mati dan matahari yang baru itu bakal diciptain. Makanya kalau kita ngelihat gambar ini, gambar kalender Aztec yang dulu pernah ramai diomongin gara-gara dianggap ngeramalin kiamat, ini tuh sebenarnya ya kalender satu periode matahari mereka. Jadi ini tuh sebenarnya kalender satu periode matahari. Ini tuh kalender periode kelima matahari. Dan 4 gambar di sekeliling mataharinya, 4 yang gue buletin ini tuh merujuk ke 4 periode matahari sebelumnya yang gue ceritain tadi, yang penuh dengan kudeta tadi. Jadi gitu tuh sebenarnya tuh, bukan kiamat di tahun 2012 kalau menurut Aztec, tapi lebih ke ya mereka ganti matahari aja. A calendar in the center tiene una cara, has a face,
Tiene una lengua saliendo. It has a tongue that is coming out. La lengua quiere decir, The tongue means es una cuenta matemática. it's a mathematical concept. Junto con los ojos Also with the eyes y la boca. and the mouth, Nos marca el año it's marking the year en que va a comenzar el quinto sol. where the fifth sun will begin. Hay investigadores que aseguran There are researchers that are telling us, assure us, que ahora that now estamos en el sexto sol. that we are now in the sixth sun. Tambahan dikit, sebenarnya terkait kiamat 2012 ini, selain dilihat dari kalender Aztec, ini juga kan dilihat dari kalender Maya ya. Cuma ya buat bahas kalender Maya ini butuh satu video sendiri nih. Jadi gimana? Perlu dibahas juga kah? Silakan komen. Dan kalau kita ngomongin budaya dan legendanya, sekarang tuh kan cerita mitologi Aztec dan peradaban Mesoamerika tuh kan mulai banyak dijadiin referensi buat karya-karya populer ya. Salah satunya ya yang gue bilang tadi, referensi karakter dan wilayah baru di game Genshin Impact. Makanya kalau lu penasaran gimana kerennya ngejelajahin dunia ala peradaban Aztec dan Mesoamerika, berarti ya jangan lupa buat mainin Genshin Impact. Oh iya, karena Genshin Impact tuh game open world multi-platform, ini berarti lu bisa mainin game ini tuh di mana aja. Bisa di PC, di Android, di iOS, bahkan di PS. Kayak kalau gua maininnya selalu di PS nih. Dan buat lu yang udah main, jangan lupa sekali lagi buat update Genshin Impact lu ke versi terbaru. Oh iya, selain si Lonen, di update baru nanti, lu juga tuh berkesempatan buat ngedapetin karakter-karakter lama. Kayak Chiori, Nahida, sama Hutao. Dan spesial buat para investorku, jangan lupa masukin kode redeem ini buat dapetin hadiah menarik. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo mainin Genshin Impact sekarang juga. Ya, kapan lagi kan kita bisa ngegame sambil belajar mitologi dan sejarah kan? Ini link downloadnya ada di deskripsi ya. Yuk, langsung yuk. Hihi. We should check the grade first. But I can think of a better use for you. Oke, sekian dari Mengguging kali ini tentang penciptaan manusia berdasarkan mitologi Aztec. Dan sama kayak mitologi-mitologi lainnya, ini kayak apa ya? Kayak orang mabok bikin cerita ya. Ya, kalau lu merevisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti